Ceritanya Pak Cipto ini bosku, jadi dari mulai tahun 90 itu sudah merantau ke Malaysia. Nah, tahun 90 itu kan dulu seharusnya dapat IC ya atau MyCard ya. Coba kita tanya ke Pak Sucipto, kenapa nggak dapat MyCard ya? Nah ini bosku, kita sudah sampai di rumah Bang Rodli, Mas Rodli. Nah bosku, jadi saat sekarang ini kami sedang berada di Pak Sucipto, ya kan, salah satu abang ya dari Pak Rodli ya abang ya. Jadi abang daripada Mas Rodli, jadi saudara kita yang sekarang berada di Malaysia. Jadi beliau di Malaysia itu pesan sama kita bosku. Jadi kalau nanti saya ada balik kampung ke Tuban, tolonglah nanti mampir singgah ke rumah saya di Suko, di Bulu ya, di Bulung Suko. Nah saat sekarang ini kita sudah sampai di rumah beliau. Nah kebetulan kita sudah kenalan dengan Bang Sucipto. Assalamualaikum Pak. Pripun kabari Pak? Gimana kabarnya, sehat Pak? Nah inilah Mas Sucipto, ini abang daripada Bang Rodli yang kita cari-cari selama ini, baru jumpa bosku. Gimana Pak kabarnya? Katanya habis operasi ya, jadi diabetesnya. Kita doakan semua bosku ya, jadi mudah-mudahan Pak Sucipto ini segera sembuh dari sakitnya ya, dan cepat bisa beraktivitas kembali. Jadi gimana Pak pengalamannya Pak? Katanya Bang Rodli dulu juga pernah di Malaysia. Berapa tahun Pak? Dari tahun berapa dulu? Cerita sedikit boleh Pak? Berkaitan dengan Rodli itu awal-awal tahun 2003. Oh 2003 Pak? 2003 ikut agensi namanya Bu Rizal. Oh, Bu Rizal itu yang di Kuala Lumpur. Oh. Ya, agensinya namanya Bu Rizal. Terus akhirnya kerjanya ikut orang Kedah lah. Oh, orang Kedah. Yang Rizal itu hanya sebagai agensi yang mencarikan kerja di sana itu Bu Rizal. Oh, jadi ceritanya bosku. Jatuh banget juga lah waktu itu namanya rezeki. Kan Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Ya. Ya, kita berusaha, Allah yang ini ya Pak. Orang sukses bukan langsung sukses, enggak, dulu jatuh banget juga. Jatuh banget juga. Jadi perlu perjuangan juga ya Pak ya. Maksudnya perjuangan. Seperti Rodli dulu jatuh juga. Sekarang alhamdulillah bisa dibilang sukses karena dulu pernah jatuh. Iya. Jadi kegagalan suatu pengalaman. Jadi keberhasilan yang tertunda Pak ya. Begitu. Berhasil. Terus dia ikut orang Kedah, akhirnya agensinya tetap tiap 1 tahun sekali kan nyambung permit. Oh, Bu Rizal itu ya. Saat sekarang itu Bu Rizal masih ini juga aktif di ini. Sekarang Bu Rizal masih aktif juga. Tapi sekarang dia sudah keluar dari Bu Rizal. Oh iya. Nah ini Bu Rizal. Kalau Bu Rizal nanti tengok video ini dapat salam daripada Pak Sucipto di Indonesia. Nah inilah kondisi Pak Sucipto saat sekarang ini bos. Jadi waktu itu Bu Rizal sangat ke orang tua lah. Orangnya konsekuen, orang baik, tanggung jawab. Jadi kejujuran nomor satu Pak ya. Kejujuran paling nomor satu. Jadi kapan terakhir dari Malaysia Pak? Yang saya? Pak Cipto. Saya sebelum haji tahun 2017. Oh 2017. Sana karena sakit. Oh iya, nah ceritanya Pak Cipto ini bosku. Jadi dari mulai tahun 90 itu sudah merantau ke Malaysia. Nah tahun 90 itu kan dulu seharusnya dapat IC ya atau MyCard ya. Coba kita tanya ke Pak Sucipto, kenapa nggak dapat MyCard ya? Waktu itu karena begini, waktu tahun 90 itu sudah penutupan. Karena awal masalahnya yang saya ceritakan tadi, ada orang Indonesia yang dari Tulungagung namanya Yulianto itu. Oh yang buat bergabung dengan Cina, akhirnya merampok, ketahuan itu orang Indonesia, akhirnya ICU dari Indonesia ditutup, gitu ceritanya. Langsung di stop Pak ya. Gara-gara satu orang semua kena imbasnya. Terus itu pas itu 1 tahun, 1 tahun itu belum ada permit. Akhirnya surat kerja sementara namanya. Oh namanya surat paskas. Surat izin kerja kerja sementara. Hanya 1 tahun. Pas itu baru ada berlakunya 1 tahun. 1 tahun. Lepas itu ada pembukaan, ada pemungutan permit tahun 92. Jadi permit buka tahun 92 itu dulunya paskas dulu. Yang punya paskas belum ngurus ya. Nggak punya nggak dapat. Itu nggak dapat. Jadi paskas itu 1 tahun itu ada bosnya, ada syarikat. Masa itu kalau dikeluarkannya paskas itu waktu itu sebagai Perdana Menteri siapa ya? Masih Mahathir Mohamad. Oh masih Bapak Mahathir Mohamad ya.
Tuanku Mahathir Jadi Muhammad. pas satu tahun pasca terus baru ada permen. Hmm. Permen 1 tahun nyambung. Waktu itu saya sampai 2 tahun lah final akhirnya. Oh iya. Akhirnya tahun 94 saya pulang. Heeh. Saya pulang akhirnya. Waktu itu bandara Surabaya belum ada. Oh Baru belum satu ada. kali Oh itu iya saja. iya 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 Jadi iya. permulaan ada pesawat Kuala Lumpur belum ada Putrajaya, adanya Subang Jaya. Subang Jaya. Oh dari Subang ke ini Subang Surabaya. ke Surabaya mula-mula saya yang naikin. Oh iya 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 iya. Tahun 94 lah. 94, Adanya iya, iya, iya. Malaysia termasuk Juanda. pesawatnya dari Subang Jaya ke Surabaya itu Surabaya. baru tahun itu. Ya. Karena Juanda memang baru dibuka dalam tahun 95 berapa gitu ya? 9 bulan Putrajaya lebih. belum ada lah, Belum masih ada. hutan semua. Masih sawit-sawit. KLIA pun belum buka masa itu ya? Termasuk KLIA lah. Ya, belum buka. Jadi masih dari Subang semua dulu ya? Dulu dari Subang semua. Dari KLIA Subang dulu masih hutan-hutan semua. Dan alhamdulillah waktu itu Perdana Menterinya Bapak Mahathir Muhammad. Terus perwakilannya Oh, iya. Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, oh iya. Waktu itu pemerintahnya Perdana Menterinya Pak Mahathir Muhammad, wakilnya Pak Anwar Ibrahim itu sama pekerja Indonesia sangat baik orang. Saya pun pernah dengar cerita bosku. Jadi memang dulu masa kepemimpinan Pak Anwar Ibrahim dengan pekerja Indonesia atau orang Indonesia memang sangat plus ya. Memang dengar betul saya. Nah, rupanya setelah dengar dari Pak Sucipto ini betul katanya. Rupanya. Dengar Pak Anwar Ibrahim itu temannya Bapak siapa yang ketua PAN itu? Amin Oh, Rais. Pak Amin Rais. Oh, kenal dekat ya. Kenal dekat Dan dengan saya nilai Pak Anwar Ibrahim itu orangnya baik sama orang Indonesia. Sedangkan dia bahasa Indonesia pun fasih. fasih. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya pun fasih betul. Baru ini ada Pak Lah namanya. Pak Lah. Abdullah. Abdullah Badawi. Abdullah. Nah, Pak Abdullah Badawi. Masa itu saya pun masih ada di sana, Pak. Pak Abdullah Badawi. Penantunya bahkan daripada sekarang dulu menteri Khairuddin ya. Yang dulu menteri pemuda dan olahraga jadi menantu beliau. Masa itu saya masih ada di Malaysia. Nah, Pak, gimana Pak harapan Bapak ke depannya hubungan antara Malaysia dengan Indonesia ini agar lebih dekat lagi, Pak? Ya kalau menurut pendapat saya lah, saya pun kan sebagian umur saya banyak di sana juga. Iya, jadi ceritanya dari 90. Negara serumpun. Iya. Lah saya termasuk Kucing, Sabah, semua saya tahu lah. Itu yang saya tengok yang sudah-sudah itu banyak orang Indonesia di mana-mana, ada orang Jawa, ada Madura, ada Riau, ada Flores, mana-mana. Diterima dengan baik Pak di sana ya, walaupun dari beberapa suku di Indonesia ya. Bila dibilang kalau Malaysia kan negeri ya, ada 9 negeri itu semua sudah saya injak mas. Itu banyak warga Indonesia. Luar biasa. Maksud keluarga saya lah. Ada Iya. di sana sudah 40 tahun, anak cucu sudah warga negara. Oh, sudah warga negara sana. Oh iya, sekarang tinggal di mana Pak? Sekarang tinggal di Sungai Cincin, Selangor. Oh. Di Sungai Cincin itu semua orang Buyang. Oh, Sungai Cincin dia. Orang Buyang. Jadi orang Buyang nggak boleh masuk. Oh, di Sungai Cincin. Terkecuali orang Melayu nikah dengan anak Buyang. Nah, ini informasi baru bosku. Jadi dari Pak Sucipto tadi di Sungai Cincin tadi ya. Sungai Cincin Selangor tadi semua penghuninya itu adalah orang Buyan ya. Orang Buyan. Jadi semua rata-rata di sana orang Buyan. Kalau orang luar mau masuk katanya kalau kawin dengan orang sana boleh Pak ya. Tapi kalau nggak kawin orang sana tidak dibenarkan. Kalau tinggal di Sungai Cincin nggak bisa. Iya, Sungai Cincin. Nah, yang bagi bos-bosku yang tahu daerah Sungai Cincin atau tahu cerita ini silahkan komen di bawah. Nah sekarang ini Pak, jadi Pak Sucipto sekarang ini kan beliau juga masih aktif lagi untuk menolong pekerja-pekerja yang dari Indonesia untuk bekerja ke Malaysia secara resmi. Boleh cerita sedikit Pak, nanti gimana nanti yang berangkat ke sana itu memang resmi ya Pak? Memang resmi. Resmi ya. Awal permulaan itu persyaratan memang banyak lah. Awal dari KTP, KKI, jasa, akte, surat izin keluarga. Itu untuk pendaftaran ID card. Sudah itu medical, harus medical fit, kalau nggak fit sudah nggak bisa. Oh, harus nggak bisa. Jadi harus melalui prosedur yang betul ya Pak ya. Jadi sudah ada. Jadi nggak usah diragukan lagi ya. Nggak usah diragukan lagi. Ini termasuk yang berurutan termasuk demand letter antar presiden dua negara. Oh iya, MOU itu tadi. Jadi sesudah ada card ID, terus medical fit, lepas itu baru dipasporkan. Sudah paspor siap, difotokopi langsung dikirim ke Syarikat Malaysia untuk proses Malaysia untuk kelanjutan calling visa. Masuk bayar levy,
bayar levy nanti yang bayar kan majikannya. Majikannya. Oh iya iya. Langsung sudah bayar levy bisa turun, langsung daftar ke Syarikat Indonesia. Nah, PT Indonesia. Sudah bisa di PT Indonesia langsung dibawa ke konsulat Malaysia di Jakarta atau Pekanbaru. Tujuannya untuk mencari endorsement. Oh iya iya iya. Orang Malaysia bilang endorsement, kalau Endorsement. orang Indonesia stiker. Jadi setelah itu 1 minggu kemudian dikembalikan ke PT Surabaya lagi, PT Pacamana Utama, langsung orang PAP. Apa yang disebut PAP? PAP itu termasuk proses akhir pemberangkatan. Oh iya iya, baru dengar ini Pak. Proses akhir pemberangkatan. Itu tempatnya di BRP 2 TKI Surabaya. Oh. Dulu di Jakir, sekarang Oh iya. Bendul Berisi. Iya, Bendul Berisi. Sesudah PAP, nanti tiket 2 atau 3 hari kemudian baru bisa terbang. Oh. Jadi kalau sudah PAP itu sudah aman. Sudah aman. Sudah harapan untuk berangkat itu sudah 100% ya. Sudah 100%. Nah, itulah bosku. Jadi gambaran daripada Pak Sucipto tadi, ya penjelasannya kepada teman-teman di sana yang mau berangkat ke Malaysia. Jadi tidak usah ragu lagi. Jadi memang Pak Cipto ini memberangkatkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bagi bos-bosku sekali lagi nanti yang berminat sila hubungi saya atau dengan Pak Sucipto. Nah, sekian dulu bosku video kami bersama dengan Pak Sucipto yang telah lama tinggal di Malaysia dari tahun 90, dan banyak kita mendapatkan masukan daripada beliau agar kedepannya kita sama-sama boleh kita ambil iktibarnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.